Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santia Kusumawardhani, NIM 230101900068. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pendidik dan implementasi pendidikan. Sebelum masuk ke materi, saya akan membahas sedikit tentang apa sih itu pendidik. Pendidik adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam Islam mendapatkan tempat yang dimuliakan, karena Islam sangat menghormati yang demikian. Islam tidak dikembangkan dan dilestarikan tanpa orang yang mempunyai ilmu. Sebagai wujud dari kedudukan yang sangat penting tersebut, sebagai pendidik, ia harus berupaya untuk mengembangkan segenap potensi anak didiknya, agar memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupannya. Dari hal itu dapat dipahami bahwa fungsi utama pendidik pada umumnya adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan mentransformasikan nilai dan norma kepada peserta didik sehingga terbentuk kepribadian yang soleh. Tugas pendidik tersebut merupakan tugas mulia melebihi tanggung jawab moral yang diembannya, karena dengan demikian pendidik akan mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala tugas yang dilaksanakannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendidikan multikultural. Apa sih pendidikan multikultural itu? Pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam merespons perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu, bahkan dunia secara keseluruhan. Selain itu, pendidikan multikultural juga merupakan suatu pendekatan yang progresif untuk melakukan transformasi pendidikan secara menyeluruh untuk membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktik-praktik diskriminasi dalam proses pendidikan. Di sisi lain, pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Akan tetapi, dalam dimensi lain, pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dalam aktivitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi, dan perhatian terhadap orang-orang etnis lain. Hal ini berarti pendidikan multikultural mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompok, baik itu etnis, ras, budaya, strata sosial, agama, dan gender, sehingga mampu mengantarkan siswa menjadi manusia yang toleran dan menghargai perbedaan. Baik, yang terakhir yaitu implementasi pendidikan multikultural. Menurut Mana, strategi pendidikan multikultural selanjutnya perlu dijabarkan dalam pengimplikasian di sekolah. Dari para ahli, maka pendidikan multikultural dapat diimplementasikan dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun paradigma keberagaman inklusif di lingkungan sekolah. Yang kedua yaitu menghargai keragaman bahasa di sekolah. Yang ketiga, membangun sikap sensitif gender di sekolah. Yang keempat, membangun pemahaman kritis dan empati terhadap ketidakadilan serta perbedaan sosial. Yang kelima, membangun sikap anti diskriminasi etnis. Yang keenam, menghargai perbedaan kemampuan. Yang ketujuh, menghargai perbedaan umur. Penanaman nilai-nilai multikultural sangat dianjurkan untuk dilakukan sedini mungkin pada masyarakat Indonesia. Pendidikan multikultural yang diterapkan sejak dini akan jauh tertanam kuat di dalam diri individu. Penanaman nilai-nilai multikultural pada anak mengenalkan keberagaman yang ada di sekitar mereka sedini mungkin, mengenai perbedaan jenis kelamin, daerah asal tempat tinggal, bahasa, warna kulit,
bentuk rambut, hingga pada perbedaan agama yang ada di lingkungan sekitar mereka. Keberagaman yang ada dalam hal ini dapat dilihat pada lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang terdiri dari bermacam-macam latar belakang sosial dan budaya yang berbeda membuat mereka belajar akan nilai-nilai multikultural dari hal paling sederhana sekalipun. Pendidikan multikultural menjadi sesuatu yang sangat penting dan mendesak untuk diimplementasikan, karena pendidikan multikultural dapat berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Melalui pembelajaran yang berbasis multikultur, siswa diharapkan tidak tercerabut dari akar budayanya, dan rupanya diakui atau tidak, pendidikan multikultural sangat relevan dipraktekkan di alam demokrasi seperti saat ini. Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam memang merupakan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk mengolah bagaimana ragam perbedaan tersebut justru dapat dijadikan aset, bukan sumber perpecahan. Di era globalisasi ini, pendidikan multikultural memiliki tugas ganda, yaitu selain menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya tersebut, juga harus menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar yang masuk ke negeri ini. Pendidikan multikultural juga dapat dimanfaatkan untuk membina siswa agar tidak tercerabut dari akar budayanya. Sebab pertemuan antar budaya di era globalisasi ini bisa jadi dapat menjadikan ancaman serius bagi anak didik kita. Dalam kaitan ini, siswa perlu diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global, termasuk aspek kebudayaan. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.